Gereja Betel Tabernakel Kasih Karunia, kami mohon kekuatan dan kemampuan oleh Roh-Mu dan pimpinannya, agar ibadah ini berjalan dengan sempurna. Kami mohon bimbingan Tuhan. Kau bimbing semua pelayan-pelayan-Mu, Kau bimbing semua jemaat-Mu. Engkau pakai semua pelayan-pelayan-Mu, Engkau pakai semua jemaat-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami awali, kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin.
terima kasih pada siang hari ini kembali kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap hati mendengar, setiap lutut dan setiap pikiran mendengar, dan setiap hati mendengar, dan setiap semua jemaatku yang hadir di sini dipenuhi dengan firman-Mu, dipenuhi dengan kekuatan dan kuasa keajaiban-Mu. Biarlah keajaiban dan kuasa-Mu ini mengubah dan merubah setiap hati, memperbaiki, meningkatkan kualitas dan kemampuan iman kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami sambut kebenaran-Mu demi nama Kristus Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan mengangkat firman-Nya yang terdapat di dalam Alkitab. Kami akan memberikan judul yang seperti biasanya, pertanyaan-pertanyaan. Apakah selanjutnya di sini? Apakah keselamatan orang percaya, orang Kristen bisa hilang? Itu adalah pertanyaannya. Saudara, banyak yang berkomentar keselamatan itu bisa hilang ketika orang itu berbuat dosa. Nah, kami pernah juga membahas ketika diskusi bersama hamba Tuhan, bagaimana orang Kristen ketika kedapatan yaitu mencuri terus dipentung sama orang atau pemiliknya kemudian mati, apakah itu masuk surga atau masuk neraka? Wah, banyak argumentasi. Ada yang mengatakan ya nggak masuk surga, ketika berdosa ya terus mati, ya Tuhan tidak mengampuni. Perhatikan ini, jangan ngetik-ngetik, perhatikan ya. Saudara, di sini argumentasi terjadi semakin sering di sepanjang malam. Ada yang mengatakan tetap selamat karena apa? Karena sudah ditetapkan oleh Tuhan di materai dan lain sebagainya. Jadi perdebatan itu akan menghasilkan sesuatu yang pada malam itu tidak ketemu, saudara. Karena kedua belah pihak saling mempertahankan yaitu konsep dan pemikirannya masing-masing. Nah, saudara-saudara yang kekasih, setelah kami terus mempelajari Alkitab dari Injil Matius hingga sampai Wahyu berkali-kali, ada lebih 1000 kali intinya, maka kami menemukan arahan-arahan dan konsistensi di dalam kebenaran. Konsistensi kebenaran firman Tuhan ini, kami membaca berbagai ayat-ayat yang meneguhkan dan menguatkan. Apa itu ayat-ayatnya? Mari kita lihat Efesus pasal 2 ayat 5. Saya minta juga dibacakan Efesus pasal 2 ayat 5 ya. Efesus pasal 2 ayat 5 telah menghidupkan ya, kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Apa artinya ini? Kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan dan pelanggaran. Seperti tadi ya, dalam argumentasi kalau orang Kristen ketika mencuri dipentung sama orang itu mati, kemudian masuk surga atau masuk neraka. Ya, ayat ini yang menjelaskan, saudara. Jadi saudara bisa menganalisis atau
Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi menjelaskan ayat yang kelima, mati oleh dosa-dosa, maka Yesus Kristus menghidupkan kembali. Ini ayat yang menguatkan dan meneguhkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Membangkitkan kita yang mati di dalam dosanya dan memberikan tempat kita di surga. Kita buka ayat-ayat yang berikutnya, Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8 ini adalah bagian apalah orang Kristen itu bisa kehilangan keselamatan. Akan tetapi Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih ayat 9, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Nah, saudara, ayat ini menunjukkan bahwa oleh darah Kristus kita dibenarkan dari segala perbuatan dosa kita. Amin. Ya, dari segala perbuatan dosa kita. Amin. Nah, jadi siapa yang tidak berdosa di dalam dunia ini? Orang Kristen masih banyak dosanya. Amin. Tetapi oleh darah Kristus kita dibenarkan oleh darahnya. Berikutnya ini saudara, Roma pasal 5 ayat 15. Mari kita lihat. Terus dilihat ya. Roma pasal 5. Kalau saya suruh baca, dibaca dari ayat 15. Baca. Karunia dia sama dengan pelajaran Adam, seperti karena melanggar satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya dilimpahkannya di atas semua orang karena orang Yesus Kristus. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang melimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi ini menunjukkan oleh karena kasih karunia, ya dijelaskan, maka pelanggaran itu ditutup dengan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Jadi karunia dan kasih-Nya itu berlimpah. Artinya karunia anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita itu berlimpah-limpah. Jadi tidak akan pernah kehabisan dan tidak akan pernah terhenti dan tidak pernah hilang. Namanya berlimpah-limpah itu tak pernah surut. Jadi tak pernah susut sedikit pun. Jadi bukan fluktuatif, turun naik seperti ekonomi yang ada di dunia ini. Tetapi kasih karunia itu terus mengalir berlimpah-limpah. Amin. Katakan amin kalau amin. Berikut ini memusnahkan iblis. Itu adalah yang paling utama. Karena iblislah yang
membuat dosa-dosa manusia. Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi iblis telah dimusnahkan. Amin. Dikalahkan, ditaklukkan, disingkirkan, dilenyapkan. Itu adalah iblis. Apakah iblis masih mengganggu orang Kristen? Jawabannya tidak. Amin. Iblis sudah dimusnahkan, kuasanya, kekuatannya, dan tidak pernah mengganggu, yaitu orang Kristen. Amin. Jadi kalau di gereja masih musir iblis, itu agak keliru, karena iblis sudah tidak ada di gereja-gereja. Ketika setan iblis di sini mendengarkan suara pujian bahkan penyembahan, maka lenyap iblis, tidak akan pernah mendekat orang-orang yang sedang memuji dan menyembah Tuhan. Ketika di jalan-jalan kita, di hutan, di pantai, dimanapun kita berada, memang di situ mungkin iblis berkeliaran. Tetapi ketika ada orang Kristen bilang, orang percaya bilang, iblis pasti nyengir, hantu nyengir, setan nyengir. Amin. Itu adalah kebenaran Alkitab, karena iblis sudah musnah. Berikut Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28. Lewat pengorbanan Kristus Yesus itu akan meneguhkan keselamatan tidak pernah hilang dan tidak bisa hilang. Amin. Ibrani boleh dia baca. Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai 28. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Satu kali manusia harus mati, dan satu kali manusia harus hidup. Karena kehidupan Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib itu supaya manusia yang percaya beroleh hidup selama-lamanya. Amin. Itu adalah kebenaran. Tidak perlu diragukan, tidak perlu bimbang. Tidak ada kemunafikan. Tidak ada kemungkinan mudah-mudahan selamat dan mudah-mudahan terus masuk surga, tetapi yakin dan pasti orang percaya tetap selamat dan masuk surga. Amin. Ya, amin. Jangan bikin emosi. Ibrani 10 ayat 9 dibaca Elia. Berarti 10 ayat 9 sampai 10 dibaca. Dan kemudian katanya sebuah mendatang pertolongan kehendakmu yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Penubusan untuk penebusan kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, hanya cukup satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa merubah, tidak ada
Hari ini ayatnya lumayan banyak supaya di sini lebih menguatkan dan meneguhkan dalam hal meyakinkan iman-iman orang Kristen supaya tidak ada yang bimbang dan ragu tentang keselamatannya. Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Jadi kematian dan kebangkitan, kita telah mati, dikubur bersama Yesus Kristus, dan kita bangkit bersama Kristus untuk selama-lamanya. Artinya kita tetap akan memiliki, yaitu jatah kita surga mulia, surga yang kekal. Amin. Itu kebenaran dalam Alkitab. Jangan di sini disalah artikan, jangan diselewengkan. Jangan membuat orang Kristen itu ragu-ragu imannya. Keselamatan kok masih bisa hilang itu? Dari mana? Dari mana? Di situ ayatnya di mana? Ini adalah kebenarannya. Dan ayat 10 mengatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Mati satu kali, hidup selama-lamanya. Masa kita sudah ada di surga, ditarik ke neraka? Ngawur itu. Kalau kita sudah ada di surga, ya di surga sudah dijaga oleh Yesus Kristus, oleh Bapa kita. Tidak ada yang bisa ya membawa kita ke tempat lain. Amin. Kemudian di sini ayat berikutnya mengatakan, ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup untuk Allah, bagi Allah di dalam Yesus Kristus, karena kita telah mati dari dosa. Lalu Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihannya? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ya, jelas. Tidak ada yang bisa menggugat umat pilihannya, dan tidak ada yang bisa menghukum orang-orang yang percaya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang akan memisahkan kita dari Kristus? Ada tidak? Tidak ada. Amin. Tidak ada. Misalnya kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya, sebagaimana kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Siapa yang dapat memisahkan kita dari Yesus?
layangan, kelaparan, apakah bahaya maut, apakah pedang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita orang-orang percaya dari surga yang kekal. Amin. Dari kasih Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Itu adalah kebenaran. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ya, apakah dari pemerintah memisahkan kita sebagai orang Kristen? Ya, dengan Kristus tidak bisa. Maksudnya dunia yang sekarang ini adalah pemerintah, dunia yang akan datang yaitu dunia kita yang ada di surga. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, jadi jelas dan sangat jelas bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari keselamatan yang kekal, yaitu dari Yesus Kristus. Apakah itu pemerintah, apakah itu penguasa yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Yang ada di bawah itu adalah yang ada di bumi, yang ada di atas itu adalah yang ada di surga. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Kasih pada ini. Yohanes 10 ayat 28. Injil Yohanes pasal 10. Kalau cuma sedikit kurang kuat. Padahal di sini ketetapan hukum itu kalau ada bukti, 2 bukti sudah cukup, tetapi ini lebih daripada 10 bukti. Bahkan di dalam Alkitab itu lebih daripada ratusan bukti yang menguatkan dan menentukan. Apa tadi? Saya mau apa? Yohanes pasal berapa? 10 ayat 8. Ya. Coba lihat. Ya lihat. Yohanes 10 ayat 8. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari hidupku. baca yang benar. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ini adalah pernyataan Yesus. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini adalah pernyataan Yesus sendiri ketika Yesus masih di dalam dunia ini. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan ada yang dapat merebut dari tangannya, yaitu tangan Allah. Bapakku yang memberikan mereka kepada lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini jelas. Jadi Bapa dari Tuhan Yesus Kristus lebih besar dari siapapun. Nah, oleh sebab itu tidak akan ada yang dapat merebut dari tangan Bapa yang di surga. Itu adalah kebenaran. Amin. Yang terakhir atau belum ini? Tidak ada yang dapat memisahkan kita atau merebut dari tangan Yesus Kristus. Karena itu keselamatan, kehidupan kekal bagi orang-orang percaya tetap untuk selama-lamanya. Itulah kebenaran. Di dalam Alkitab itulah kebenaran. Ada di dalam firman-Nya, yaitu yang esensial, yang hakiki, yang sangat mutlak. Kebenaran tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun, oleh siapapun. Dan kebenaran itu akan terus menjadi kebenaran dan menjadi kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Orang mau amin. Amin.
dan 20. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurap, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Sebab jaminan dari semuanya yang telah disediakan untuk kita. Jadi kita sudah dimaterai. Segala sesuatu yang sudah dimaterai itu tidak bisa diganggu-gugat. Pernyataan ya yang sudah dimaterai tidak bisa diganggu-gugat. Uang yang ditulis di dalam kwitansi yang sudah dimaterai, nota dan lain sebagainya tidak bisa diganggu-gugat. Itu sah dan tetap punya ketetapan hukum, punya ketetapan yang untuk selama-lamanya. Amin. Apa yang membuat kita di sini tetap selamat dan tidak bisa hilang? Yang pertama telah menghidupkan. Yang kedua dibenarkan oleh darahnya, dikuduskan maksudnya. Jadi kita kudus oleh darah Kristus. Kemudian karena anugerah Yesus. Yang keempat, memusnahkan iblis. Yang kelima, pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang keenam, pengudusan persembahan yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Yang berikut yaitu kita mati dan hidup bersama Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu di sini tidak ada yang dapat memisahkan, tidak ada yang dapat mencuri, tidak ada yang dapat merubah, dan tidak ada yang dapat mengambil keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Mari kita angkat dengan satu pujian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku.
pekerjaanmu, dimanapun berada saat ini beribadah Tuhan. Tuhan, Kau memberkati semua yang melayani umatmu, yang melayani pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa sama Tuhan. Ya, amin. Kita akan tunggu ibadah kita bersama ini. Silakan pengumuman hari Minggu. Ibadah pertama, minggu pertama yaitu akan disertai dengan perjamuan kudus. Terus hari Rabu ibadah keluarga, hari Jumat doa malam, hari Sabtu ibadah pemuda remaja dengan latihan pujian. Kita akan tutup ibadah kita dengan satu pujian. Kau
yang percaya katakan amin.